Tadi malam kami didatangi oleh Dandim, Komandan Kodim Sumbawa Besar. Datang dia dengan sopirnya, datang ngajak ngobrol. Ya. Dia nanya lah tentang Khilafatul Muslimin. Kita sampaikan bahwa Khilafatul Muslimin ini organisasi, sebuah organisasi, bukan negara. Jadi kita tidak sedang bangun negara di dalam negara, tetapi organisasi Islam yang sifatnya internasional, bukan organisasi nasional. Ya. Kenapa? Ini adalah organisasi yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Terus bagaimana dengan negara yang ada? Saya bilang negara ini adalah organisasi yang dikehendaki oleh satu bangsa. Maka dia buat kepemimpinan negara. Kalau ada kumpulan tukang ojek, maka dia buat organisasi ojek. Itu organisasi ojek itu adalah organisasi yang dikehendaki oleh kumpulan orang-orang yang ojek. Apa melanggar syariat enggak? Enggak melanggar syariat. Oh, maka benar dia. Ya. Dapat pahala enggak dia bikin organisasi ojek? Enggak dapat pahala. Tetapi orang yang bekerja di dalamnya itu, dia mencari nafkah untuk keluarganya, mencari nafkah itu ada perintahnya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau khilafah ini, justru khilafah itu ada perintahnya untuk tetap membangun kekhalifahan itu, maka seluruhnya itu ada pahalanya. Karena semuanya ada perintahnya. Islam ini adalah agama yang luar biasa, yang ideologi yang luar biasa, di mana setiap ideologi lain itu kalau pemimpinnya sudah tidak ada, maka hancurlah ideologi itu. Marxisme begitu, Karl Marx itu mati, habis sudah ideologi. Leninisme begitu, Leninnya mati, habis sudah ideologi. Demokrasi itu begitu pemimpin demokrasinya tidak ada, maka selesai sudah ideologi itu. Kerajaan, sistem kerajaan begitu rajanya sudah tidak ada, habis sudah kerajaannya. Tapi Islam ini walaupun pemimpinnya sudah tidak ada, masih yang rugi. Ini satu yang luar biasa. Tetapi setiap ideologi itu menghendaki keberadaan pemimpin. Maka orang Katolik ada pemimpinnya, pemimpin Katolik. Islam juga mestinya ada pemimpinnya, pemimpin Islam. Itulah khilafah. Nah, bahwa pemimpin Islam adalah khilafah itulah yang mesti harus dipahamkan kepada umat. Khilafah itu kepemimpinan dunia, tidak dibatasi oleh teritorial Sabang sampai Merauke. Ya, begitu. Nanti kalau ada satu masjid, ada kepemimpinan di dalam masjid itu. Ada takmir masjid, ada ketuanya, saya bilang. Itu setiap satu kumpulan itu menghendaki satu kepemimpinan bagi kumpulan itu. Nah, ini khilafah Islam. Masa Islam tidak menghendaki kepemimpinan tentang Islam itu? Terus dia bilang, majelis ulama bagaimana dengan majelis? Kan kita sudah ada majelis ulama. Majelis ulama itu saya bilang bukan khalifah. Dia hanya memimpin orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan Pancasila, di bawah bangsa Indonesia itu. Tidak memimpin umat Islam secara keseluruhan, tidak. Namanya juga Majelis Ulama Indonesia. Ya, lingkup Indonesia itulah yang dia urus sama dia. Tapi khilafah ini saya bilang dia mengurus kepemimpinan umat Islam seluruh dunia ini. Oh begitu, setiap ini saya baru paham, ini pencerahan bagi saya. Ya, alhamdulillah. Banyaklah yang lain kita ngobrol, alhamdulillah. Dan dia juga pulang dengan puas, rasanya dia sudah paham betul tentang khilafah ini. Ya, mudah-mudahan seterusnya juga dia paham, memahami dengan baik. Dia bilang, Ustadz ini harus disosialisasikan terus Ustadz, supaya umat ini paham. Saya pikir ketika orang datang ke kantor pusat ngomongnya begitu, ketika diomongi oleh khalifah dengan diurut semuanya itu ya, tugas kewajiban, omongnya harus disosialisasikan terus Ustaz.
Saya kemarin diomongin begitu juga sama Dandim itu. Harus disosialisasikan terus Ustaz katanya. Ya. Tadinya dia pesimis untuk datang, itu pesimis karena tidak pernah ketemu kita, tidak pernah tahu, tidak pernah apa. Jadi kayak gimana gitu. Ya, Dandim baru. Alhamdulillah. Ya, insya Allah seterusnya kita akan jalin hubungan yang baik kepada semua yang ada ini. Terus dia tanya saya, bagaimana dengan Pancasila ini sebagai dasar negara? Ya, saya bilang, menurut khalifah kami, saya bilang, bukan masalah dengan Pancasilanya, masalah dengan orang yang mengamalkan Pancasila ini masalahnya. Dan yang lebih masalah lagi, kalau Pancasila ini dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Kita umat Islam ini sumber dari segala sumber hukum itu, saya bilang Islam. Kalau orang Katolik, sumber dari segala sumber hukum itu ya Katolik, itu apa, Injilnya itu. Kalau kita umat Islam, sumber dari segala sumber hukum itu adalah Al-Quran. Pancasila itu adalah bagiannya. Bahkan dikatakan Pancasila ini diambil dari Al-Quran juga. Berarti masa dia bisa jadi sumber, saya bilang. Sementara dia dikatakan diambil dari ajaran Islam. Masa dia bisa jadi sumber? Nah, inilah masalahnya saya bilang. Jadi Pancasila itu bukan sumber dari segala sumber hukum. Tapi kalau dibilang dia hukum bagi satu bangsa, bagaimana? Ah, itu benar, saya bilang, bagi satu bangsa. Ya. Dan yang masalah sekarang ini, saya bilang, orang-orangnya yang melaksanakan Pancasila ini yang justru tidak melaksanakan Pancasila. Coba saya bilang ya, kalau kita kritisi ya, saya bilang, dengan pemilihan presiden langsung itu sudah bertentangan dengan sila keempat. Ya. Kalau direnungkan, saya bilang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita nggak pakai perwakilan lagi, milih langsung. Saya bilang kan melanggar Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu saya bilang nggak ada apa-apanya, nggak ada nilai baku menurut orang-orang yang pegang Pancasila itu. Dilanggar begitu-begitu saja, nggak ada urusan. Bahkan bisa ditafsirkan bias ke sana kemari. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau kita mau urut betul-betul, saya bilang, tidak ada yang Maha Esa Tuhannya itu selain Islam. Tapi ditafsirkan lagi ya, Trinitas juga Maha Esa, saya bilang, dan lain-lain, bias. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana seluruh rakyat Indonesia dapat keadilan, saya bilang. Malah bangsa-bangsa asing yang dapat bagiannya. Saya bilang. Mana keadilan bagi seluruh rakyat? Jadi saya bilang bukan Pancasilanya, orang-orangnya itu loh. Saya bilang yang melaksanakan Pancasila itu yang tidak beres. Kenapa? Saya bilang, karena ini dia jadikan Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum. Di situ salahnya. Maka orang kalau tidak korupsi dalam Pancasila ini bukan karena dia Pancasilais, bukan karena moral Pancasilanya baik dia tidak korupsi, enggak, karena agamanya baik, karena akidahnya baik, karena imannya baik, baru dia tidak korupsi. Coba renungkan. Bukan karena dia Pancasilanya baik maka tidak korupsi, enggak ada, saya bilang. Semakin Pancasilais semakin korupsi banyak, saya bilang. Jadi saya sampaikan begitu kepada dia. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau